Seperti anak GP ya. Saya sering bilang biasa-biasa saja ya. Biarlah yang luar biasa itu punya Tuhan. Jangan kita ambil yang luar biasa punya kita. Ada seorang ateis masuk ke dalam hutan untuk berburu karena dia hobi berburu, tapi dia nggak percaya sama Tuhan. Ini sebuah kisah yang mungkin ibu bapak sudah pernah dengar. Sudah hampir setengah hari dia keliling di hutan itu, ndak berjumpa dengan buruannya. Tapi di satu simpang dia menoleh, dia ternyata kaget. Begitu dia menoleh, ada 3 beruang besar berhadapan dengan dia. Lalu dalam ketakutannya dia bilang begini, dia berdoa, Tuhan sekalipun aku gak percaya sama kamu, jadikanlah beruang-beruang ini beruang Kristen. Dia belum amin, tiba-tiba ada seekor beruang dari 3 itu yang di tengah lipat tangannya dan berdoa. Dia bilang begini, Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena Engkau memberikan makanan hari ini secukupnya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur adalah sikap dasar sejak dari perjanjian lama. Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan 17 adalah sebuah perikop yang mulai dari ayat 1 bicara tentang 3 hari raya besar. 3 hari raya yang sampai hari ini terus menerus dirayakan oleh umat Tuhan perjanjian lama atau sampai sekarang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Pada ayatnya yang ke-16 dan 17 itu kita membaca 3 hari raya itu adalah yang pertama-tama adalah hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu dan hari raya pondok daun. Saya sekedar menjelaskan ulang, pasti ibu bapak sudah tahu. Hari raya roti tidak beragi itu mengacu pada apa yang kita kenal dengan Paskah. Mengingatkan mereka bagaimana mereka keluar dari Mesir dan mengingatkan mereka bagaimana perbuatan dan kuasa Allah yang luar biasa itu menyelamatkan mereka. Kekristenan ibu bapak mengambil alih perayaan ini dengan memberi isi baru. Bukan keluar dari perbudakan, tapi keluar dari kuasa dosa dan maut akibat atau karena atau hasil kemenangan Kristus lewat peristiwa kematian dan kebangkitannya. Karena itu, karena Kristus mati dan bangkit, ia menjadi penyelamat bagi kita. Dan dia satu-satunya pokok keselamatan kita yang membawa kita keluar dari berbagai belenggu, termasuk di dalamnya belenggu yang paling hebat ialah dosa dan maut. Hari raya berikutnya adalah hari raya 7 minggu. Hari raya 7 minggu ini 7 kali 7 49 dan pada hari yang ke-50 dirayakan sebagai apa yang kita kenal dengan Pentakosta. Hari raya 7 minggu ini sebenarnya asalnya adalah hari raya panen. H.A. Van Dop menciptakan syair dalam Kidung Jemaat itu apa judulnya hari ke-50 itu ya. Ibu bapak lihat syairnya dalam Kidung Jemaat dikatakan apa? Inilah hasil pertama, panen pertama. Maksudnya kemenangan Kristus yang menciptakan dan menghasilkan persekutuan orang percaya yaitu gereja, itulah hasil pertama, itulah panen pertama. Dalam masyarakat perjanjian lama kuno, ibadah atau perayaan Pentakosta ini adalah perayaan untuk mengucap syukur. Kenapa? Karena tanah dan hasil panen mereka akui sebagai yang berasal dari Tuhan. Tanah itu apalagi ketika mereka sudah masuk di Kanaan dimengerti sebagai warisan yang Tuhan berikan dan karena itu Tuhan menjamin hidup mereka dengan memberikan tanah dan hasil dari tanah itu. Intinya apa? Mereka bersyukur untuk pemeliharaan Allah atas hidup mereka. Yang terakhir ada hari raya yang ketiga yaitu hari raya Pondok Daun. Lebih populer disebut sebagai hari raya Tabernakel dalam masyarakat Yahudi. Ini mengingatkan waktu mereka dalam perjalanan hidup di tenda-tenda, ibu bapak ingat? Dan habis itu mereka jalan lagi, mereka beristirahat, buka tenda lagi.
Lalu kemah yang paling besar di situ tabut perjanjian ada, lalu mereka di sekelilingnya sebagai lambang Allah di tengah-tengah. Perayaan ini mau ingatkan bahwa kita nggak punya tempat yang menetap di dunia ini. Tapi tempat kita dalam konteks perjanjian lama, tempat kita adalah tanah perjanjian itu. Dalam kekristenan ini dipakai sebagai pengharapan kita ke depan. Berulang kali baik Paulus maupun Petrus mengatakan kita kewarganegara kita bukan di dunia ini, tapi di sana bersama Allah. Supaya umat Tuhan, orang yang percaya ini hidup dengan menatap ke depan, bukan ke bawah dan bukan ke atas. Ibu Bapak ingat waktu Yesus naik kan murid-murid natap ke atas, malaikat itu bilang apa? Kenapa natap-natap ke atas? Gitu. Yesus yang naik itu akan sama juga turun begitu. Tapi banyak orang Kristen kan yang ngomongnya sorga melulu ya. Jangan menatap-natap ke atas terus Ibu Bapak. Kalau natap ke atas kesandung kita jalan, enggak lihat ke bawah gitu ya. Jadi kekristenan kita harus membumi. Karena itu malaikat bilang, ia yang naik akan datang dengan cara yang sama. Kenapa kamu lihat-lihat ke atas? Tapi kan banyak kekristenan, banyak mimbar Kristen, komunitas Kristen yang bicaranya atas terus, sorga terus. Padahal kan dia belum pernah pergi sorga, kayak gimana juga dia nggak tahu. Dan saya dalam berbagai kesempatan bilang, kekristenan itu bukan soal sorga neraka. Waktu saya melayani di Sumatera Utara, kebetulan kami rapat mupel di Aceh dulu masih ada GAM itu. Itu saya menarik ini. Naik bus, waktu perginya kami sama-sama, tapi waktu pulangnya naik bus. Itu di terminal karena harus tunggu bus penuh baru dia jalan. Itu saya hitung hampir 7 atau 8 pengemis naik di bus. Dan bilangnya begini, minta Pak, minta Bu gitu. Semoga selamat kalau memberi gitu. Saya sih nggak dengar dia, tapi saya kasih aja. Kebetulan saya punya 5 ribuan, saya kasih 5 ribu. Alhamdulillah, supaya masuk sorga. Gila banget nih, saya pikir. Kekristenan bukan soal sorga neraka. Kekristenan soal kita berjumpa dengan Allah, kata Kidung Jemaat apa? Muka dengan muka, hidup dalam persekutuan yang kekal bersama Dia. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus begitu ya. Jadi saya agak risih kalau dengar-dengar banyak orang Kristen bicara tentang soal surga neraka. Nggak usah pikirkan surga neraka. Yang penting kamu ada dalam persekutuan dengan Tuhan terus sampai akhir hayatmu. Sehingga kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam kekekalan itu. Tapi kan saya nggak bicara surga neraka ya, saya disuruh bicara soal persembahan. Gimana nih? Saya mau simpul dulu. 3 perayaan dasar perjanjian lama atau umat perjanjian lama mau mengatakan apa Ibu Bapak? Bahwa hidup mereka mendapatkan pembebasan dari tanah Mesir, bahwa hidup mereka itu karena Allah. Bahwa perjalanan hidup mereka di tengah padang gurun susah ataupun senang sampai masuk di Kanaan karena Allah. Kalau mereka bernyanyi, bersyukur, itu pertama-tama bukan memang karena harus, tapi karena mereka berterima kasih, mereka merasakan Allah sampai di situ terus menolong mereka. Jadi pertama-tama saya mau bilang begini, persembahan bukan soal doi, soal hati yang mengalami perbuatan Allah dalam hidup ini. Itu yang disaksikan oleh Alkitab. Persembahan bukan soal Anda memberi uang, tapi soal sikap batin yang bersyukur. Karena tanpa Tuhan saya tidak ada sebagaimana saya ada. Nah, bentuk syukurnya itu bisa macam-macam. Salah satunya kita punya tanggung jawab memberi dan mengembalikan kepada Tuhan. Ingat doa Salomo ketika dia membangun bait Allah, 2 Tawari, mari kita lihat Ibu Bapak bersama. Dalam 1 Tawari ya, 1 Tawari apa 2 Tawari? 1 Tawari 29. 1
Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2, mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan. Mulai ayatnya yang ke-12. Salomo bilang apa? Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu dan engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, di dalam tanganmu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ayat 13 nih para diakon paling hafal. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Ibu bapak garis bawahi. Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Rasa syukur itu muncul yang kedua bukan hanya karena mengalami perbuatan Allah, tapi karena kita berhutang kepada Allah. Dari doa Salomo itu muncul ketetapan persembahan-persembahan seperti persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Kenapa begitu? Karena segala-galanya dari Dia. Kita cuma dipinjemin nih. Semuanya dari Dia. Maka di samping hati disentuh oleh perbuatan Allah, tapi juga kita berhutang. Saya sering ajar begini. Setiap helaan nafas kita berhutang pada Tuhan. Benar enggak? Dalam perspektif Kejadian 2, kita ini cuma seonggok tanah liat. Yang kalau Allah tidak hembuskan nafas hidup, kita cuma orang-orangan yang di pinggir pantai yang dibuat anak-anak tuh. Nanti datang air, hancur dia gitu. Cuman seonggokan orang-orangan. Tapi karena Allah mempercayakan nafas hidupnya kepada kita, Alkitab bilang apa ibu bapak? Maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Berharga, punya harkat. Dan dekat dengan Allah. Maka setiap helaan nafas kita berhutang kepada Tuhan. Betul enggak? Saya dari dulu enggak pernah ajar anak-anak saya kesalehan yang luar biasa. Cuma bilang, kalau kau bangun tidur jangan injakan kaki di bumi. Tengadah ke langit. Karena nafas itu papa enggak bisa kasih. Kau minta hari ini apapun saya bisa lakukan meskipun saya harus merampok. Tapi menambah sehasta jalan hidupmu saya nggak bisa. Maka bersyukurlah kalau masih hidup ya. Dan berikanlah yang terbaik dalam hidup ini. Yang kedua ibu bapak saya mau masuk, yang berikut ya saya mau masuk pada apa yang kita jadikan semacam renungan atau pergumulan kita yang sering kali harus dikatakan oleh gereja, harus digumuli oleh gereja-gereja. Yaitu sebenarnya persembahan itu bagaimana sih gitu. Dasarnya apa? Tadi saya bicara tentang latar belakangnya yang diwujudkan dalam perayaan-perayaan. Sekarang dasarnya apa? Ibu bapak khususnya presbiter, saya sekali lagi mau menyapa paling hafal nih diakon Amsal 3 ayat 9 dan 10 kan. Kalau bapak ibu bawa Alkitab tolong buka Amsal 3, 8, 9 dan 10. Ini kan selalu jadi apa itu? Ayat persembahan kita kah? Begitu? Betul ya? Sekali lagi saya bacakan bagi ibu bapak tapi mungkin ada sedikit perbedaan karena saya membaca dari terjemahan baru 2. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Pertanyaan saya sederhana ibu bapak. Dari Amsal 3, 9 dan 10 kira-kira orang-orang yang disapa punya mata pencarian apa? Apa mata pencariannya? Petani. Kalau petani hasil pertamanya apa? Panen kan? Lalu dia nanti membibit lagi, tunggu lagi. Entah ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun ya. Ibu bapak perhatikan apa yang dikatakan. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan hasil pertamanya apa itu? Panen.
Lalu kalau panen ini saya kasih Tuhan, pertanyaannya the rest of my life saya hidupnya dari apa? Ini yang ketiga. Persembahan menjadi simbolisasi iman kita. Saya persembahkan semuanya karena tahu seperti kemarin Allah pelihara saya akan dipelihara. Oke? Ibu bapak kan baca ayat ini enak-enak aja. Nah, dalam 2010 ketika Majelis Sinode merubah persembahan tetap bulanan menjadi persembahan persepuluhan, banyak penatua yang jago-jago Alkitab bilang begini, itu kan soal perjanjian lama persepuluhan. Orang perjanjian lama itu dia kasih 67% dari hidupnya, dari penghasilan. Bahkan dalam perspektif Amsal 3, dia kasih semuanya. Kan hasil pertama. Kalau orang cuma petani, hasil pertamanya panen toh. Dia kasih semua. Tapi sekali lagi, persembahan bukan soal uang, bukan soal materi. Soal sikap batin, soal iman. Saya mempertaruhkan ini karena saya percaya Allah yang menciptakan saya juga memelihara saya hari lepas hari. Ibu bapak ingat kisah janda di Sarfat dengan Samuel? Ketika Samuel bilang berikan saya roti, dia bilang ini tinggal seonggok ini tepung. Dan kalau saya masak, ini saya mau berikan buat anak saya. Habis itu kami mati. Karena waktu itu kelaparan kan. Kami tinggal punya ini. Tapi Samuel bilang apa? Buatkan. Dan Alkitab tidak mencatat bahwa janda itu komplain. Karena dia tahu dia berhadapan dengan hamba Allah. Atau dengan kata lain dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Apa yang dilakukan? Dia buat itu. Dan dia kasih Samuel. Alkitab bilang apa? Bahwa tepung dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Saya ingat dengan almarhum Pendeta Kaihatu menulis bahan untuk pembinaan persepuluhan. Lalu kami membina di beberapa jemaat. Sana-sini saya mengalami pembinaan di Bekasi waktu itu, banyak presbiter yang tanya, Pak itu persepuluhan kan soal apa namanya perjanjian lama bukan sekarang. Kalau sekarang kan memberikan dengan sukarela, benar dari dulu juga bilangnya dengan sukarela. Tadi bacaan kita kan bilang dengan sukarela. Tapi tadi ingat, memberikan sesuai berkat yang kamu terima dari Tuhan. Ibu bapak masih alami zaman PTB. Persembahan tetap bulanan, masih ada. Kan di kartu keluarga waktu kita mendaftar pertama kali, di ujung sebelah kanan ada kotak PTB-nya berapa gitu ya. Lalu kita tulis nih karena baru pindah, Cinere belum seperti ini, masih hutannya gitu ya. Mendaftar di Sumberkasih, lalu masih ngontrak di gang kecil, tulislah persembahan tetap bulanan 5.000. Di bawahnya kan ada pertanyaan gini, diantar atau diambil? Nah kita coret. 10 tahun kemudian sudah punya rumah sendiri, enggak kontrak. Anak so-2. Tapi persembahannya tetap enggak berubah. Berkatnya berubah, persembahannya tetap. Lalu pindah, punya rumah gedung besar, pakai anjing herder, pakai pagar. Ya. Kalau korsek mau toki-toki, lihat-lihat ada anjing dan nih. Mau kasih warta jemaat takut-takut. Anjing caplok begitu baru rasa. Mobilnya 4, anak-anak so kawin, persembahannya berapa? Tetap 5.000, ngaco aja. Betul itu? Karena itu sebelum pra persidangan sinode 2010 kami gumuli ini bagaimana nih mengajar orang GPIB supaya tahu bersyukur dan memberi. Kita rubah PTB itu jadi persepuluhan. Bukan soal ini perjanjian lama dan perjanjian baru, tapi angka 10 menjadi patokan yang bisa dipakai karena angkanya cukup alkitabiah. Lalu ada penatua dan dia akan tanya, Pak tapi kan kami harus memberi dengan sukarela. Betul, Paulus juga begitu bilangnya, jangan dengan duka atau paksa, tapi dengan apa yang ada padamu, bukan dengan apa yang tidak ada padamu. Yang ada padamu apa?
baru diam. Ngana gaji baru 1,5 juta kasih 5.000. Kong sekarang sudah dapat 50 juta kasih 5.000 juga, kan keterlaluan itu. Berkatnya melimpah tapi persembahannya nggak berubah. Saya nih agak susah soalnya di GPP kalau bicara persembahan orang bilang nih pendeta ada udang di balik batu. Apalagi kayak saya nih. Semua pensiun nanti bilang ada sesuatu kali di belakang. Enggak, gua ngomongnya beneran nih. Ini Alkitab bilangnya begitu. Jadi persembahan itu pertama-tama karena kita mengalami perbuatan Allah dalam hidup kita. Tapi yang kedua, karena kita mengakui Allah bukan hanya menciptakan tapi juga memelihara kita dari hari ke hari, sekalipun enggak harus berkatnya itu berupa materi yang besar-besar. Tapi bisa hidup, besok pagi bisa bangun, enggak stroke, kepala enggak pusing-pusing, asam urat enggak naik sehingga jalan tak kento-kento gitu kan. Itu harusnya bersyukur kan. Yang sederhana aja. Tapi yang ketiga ini, persembahan kita menjadi lambang dari iman kita. Simbol dari iman kita. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan begini. Love is so amazing, so divine. Demand my soul, but sixpence. Cinta itu begitu luar biasa, ilahi, suci, merasuki jiwaku. Tapi ya 1.000 perak aja dan lebih, gitu kan? Seringkali sikap kita kayak begitu. Apalagi kalau seperti ibu bapak ya, saya dengar lagi pembangunannya, gitu kan? Kita selalu bilang ini Allah kita kaya, jangan pernah takut. Mari yang ngomong hitung-hitung mau kasih. Reking-reking jorugi apa. Saya mau bilang begini, ibu bapak dan saudara sedang hidup dalam dunia yang dipengaruhi oleh filosofi manajemen modern. Salah satu semboyannya adalah efektivitas dan efisien. Seringkali itu dibawa masuk dalam pemikiran bergereja atau di dalam teologi bergereja. Orang selalu bertanya gini, kalau gua kasih segini banyak gunanya apa dan gua dapat keuntungan apa? Pernah berpikir begitu? Hati-hati, jangan sampai dunia yang kuasai pikiran kita. Ini kalau gua kasih banyak, gunanya apa nih? Udah 2 tahun aja gua gak dikunjungin, gitu. Sehingga kan semuanya kalkulasi nih, hitung-hitungan. Saya senang kalau ibu bapak senyum. Itu artinya turut memikirkan dan menggumuli benar juga ya, gitu. Yang kedua bahayanya ibu bapak dari filosofi yang berkembang dalam dunia sekarang ini bukan hanya soal ibu bapak menjadi pragmatis, gunanya apa nih? Fungsinya apa nih? Gue dapat keuntungan apa enggak gitu. Tapi yang paling lebih berbahaya ialah ibu bapak main hitung-hitungan ekonomis. Kalau di mimbar, jangan pernah takut, kita punya Allah yang kaya, yang bisa memberikan segala sesuatu. Coba di rapat PHM, di rapat panitia, enggak begitu ngomongnya, hitung-hitungan dia. Ibu apa jangan bohong. 2 tahun lagi gue mau pensiun, gue udah 38 tahun melayani, tahu tuh kepala isinya bagaimana. Giliran kas sudah mulai sedikit, waduh ini bagaimana, bicara ini, bicara itu, nggak percaya. Bukan imannya dulu yang bicara, tapi kekhawatirannya. Maka yang paling susah kalau bicara persembahan, bagaimana merubah pola pikir dari kekhawatiran kepada penyerahan. Itu nggak gampang. Padahal kita menyanyi Kidung Jemaat berapa itu? Ku serahkan padaku. Bohong nyanyiannya. Bukan nyanyian yang bohong, yang nyanyinya bohong. Bagaimana memindahkan cara berpikir untung rugi kepada menjadi berkat. Itu enggak mudah. Itu tidak gampang.
Bagaimana cara berpikir, kan ekonomi mengajar kita begini, jangan pernah kamu loss, rugi, kehilangan. Bagaimana mengubah pemikiran loss itu tetapi mengarahkan kepada kelimpahan. Bapak Ibu masih ingat apa Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang untuk memberikannya hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Lalu Paulus bilang pada Timotius, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, maka dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau ibadah ada juga, tapi bukan di Cinere nih. Kalau awal-awal bulan dia taruh persembahan lebih besar. Kalau yang biasa cuma 55 ribu, kalau awal bulan biasanya dia taruh 100 ribu. Tapi waktu dia taruh, mudah-mudahan bisnis gua minggu ini berhasil. Gila nggak? Jadi dia kasih umpan kecil supaya dapat kakap besar gitu. Aduh. Tapi bukan ibu bapak bye-bye. Dalam muka bye-bye semua ini. Aduh. Begitu kan? Kalau minggu pertama necis, semua keluarga, ayo cepat-cepat masuk gereja nanti penuh, nggak dapat parkir. Persembahan juga yang tadinya cuma 20 ribu nih, 100-an ribu. Tapi di kepalanya gini, mudah-mudahan bisnis gue minggu ini berhasil gitu loh. Nggak benar juga kayak begitu. Lagi-lagi kenapa? Karena dasar kita memberi karena bukan karena gereja butuh uang, karena Allah butuh uang, tidak, sekali lagi. Tapi karena kita harus bersyukur. Kenapa begitu? Allah membebaskan kita, memulihkan kita, mengampuni kita dan menyembuhkan kita dari berbagai persoalan. Allah memelihara kita hari lepas hari sekalipun susah. Maka situasi susah bukan alasan kita tidak bersyukur. Tapi harus dilihat bahwa situasi susah dan sulit itu sebagai bagian Allah sedang membentuk kita menjadi anak-anaknya yang tahu akan maksud dan kehendaknya yang mulia. Dan ketiga ibu bapak, memang imanmu tidak ditentukan oleh persembahanmu. Tapi sebaliknya juga benar. Persembahanmu akan menunjukkan imanmu. Amin.